Selamat pagi para hadirin sekalian. Biarkan kami, siswa-siswi SMA Santa Maria, memperkenalkan diri kami. Saya Syavan Bella Santoso dari kelas 10-4. Saya Catherine Gisela dari kelas 10-1. Saya Kagita Rela Lamija dari 10-1. Saya Cliff Mitio dari 10-2. Saya Rosa Mailena Susanto dari 10-3. Saya Fabio Alexander Susanto dari 10-5. Kami dari kelompok 5 dalam rangka PAS Project yang menampilkan produk KTI dan videografis dengan judul Kasus Kriminalitas Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. Selamat menonton. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Kalian pasti sudah tidak asing dengan pelecehan seksual. Ya, dua kata ini sudah kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Memangnya pelecehan seksual itu apa? Hai, saya Cliff. Sekarang saya akan mengambil alih. Menurut WHO, kekerasan seksual adalah perbuatan yang menyerang seksualitas dan organ seksual seseorang tanpa adanya persetujuan dari korban. Tapi sebenarnya kenapa ya kasus ini sering terjadi di tanah air kita? Penyebabnya adalah konsumsi video porno yang mudah diakses zaman sekarang, kurangnya pendidikan moral, adanya budaya patriarki, kurangnya pengendalian diri, aparat yang tidak serius menanggapi korban, dan pandangan masyarakat terhadap korban. Data menunjukkan 33% wanita telah dilecehkan di Indonesia. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan dan menimbulkan banyak trauma bagi korban. Ternyata 90% wanita yang mengalami kekerasan seksual menunjukkan gejala stres akut. Efek tersebut meningkatkan risiko PTSD yang kepanjangannya Post Traumatic Stress Disorder. Kondisi ini dapat mengakibatkan mood swing, isolasi diri, pesimis, tidak merasa aman, dan lain-lainnya. Kekerasan seksual melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2014. Berdasarkan data tahun 2015 sampai 2021, kita dapat memprediksi kasus di tahun 2022. Pada tahun 2020 ada 18 kasus, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 9 kasus. Kita dapat melihat bahwa ada penurunan kasus yang terjadi. Dari situ kita dapat memperkirakan penurunan kasus pada tahun 2022 yang merupakan 50%. Lalu kita dapat memperkirakan kasus pelecehan seksual yang akan terjadi pada tahun 2022. Diketahui, A atau suku pertama dari barisan merupakan 18. I yang merupakan persentase kenaikan atau keturunan kasus sebanyak 50% atau 0,5. Dan R dikurangi I yang hasilnya 0,5. Nah, pertanyaannya adalah, berapa jumlah suku ketiga? Dimasukkan ke dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 menjadi U3 sama dengan 18 dikali 0,5 pangkat 3 dikurangi 1. Menjadi 18 dikali 0,25 sama dengan 4,5 yang berarti kurang lebih 5 kasus. Jadi kita semua tahu bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang buruk. Kejahatan tersebut telah melanggar dan mengabaikan suara hati mereka. Suara hati juga bisa dikatakan sebagai hati nurani manusia. Berasal dari kata conscience yang berarti mengetahui perbuatan moral kita dan menilainya. Suara hati merupakan suara yang pertama kali keluar, di mana kita dihadapkan sebuah pilihan dengan segala akal budi dengan cara mengerti akan apakah satu perbuatan konkret yang direncanakan, sedang dilaksanakan, atau sudah terlaksanakan, baik atau buruk secara moral. Menurut Keith Burton, dalam bukunya yang berjudul Etika, mendefinisikan hati nurani sebagai instansi dalam diri kita yang menilai tentang moralitas perbuatan-perbuatan kita secara langsung kini dan di sini. Kalau begitu, bagaimana cara pelaku mengetahui itu suara hati atau tidak? Seperti yang dikatakan tadi, suara hati merupakan suara yang pertama kali keluar saat dihadapkan sebuah pilihan. Dalam kasus ini, pelaku seharusnya tahu suara yang pertama kali keluar karena suara itu selalu suci dan benar.
Tapi kenapa para pelaku tidak mendengarkan suara hati mereka? Itu bisa jadi karena suara hati mereka sudah tumpul. Seringkali suara hati kalah dengan logika dan pikiran sendiri. Mungkin juga mereka sudah tidak terbiasa mendengarkan suara hati mereka yang membuatnya tumpul. Kurangnya pengetahuan moral dan lingkungan sekitar juga berpengaruh pada tumpulnya suara hati kita. Maka dari itu, kekerasan seksual harus dihentikan dengan segera, karena dampaknya yang begitu besar terhadap korban-korbannya. Untuk para korban, beranilah untuk berbicara dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang melecehkan Anda kepada aparat. Salah satu cara yang kami pikirkan yaitu membuat platform bagi para korban secara anonim dan langsung diawasi oleh aparat. Korban dapat mengkonfirmasi dengan cara chat atau telepon. Jika tersangka sudah dikonfirmasi melecehkan korban, maka pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk para korban, semangat dan jangan biarkan hal tersebut menghalangimu. Sekian dari saya dan seperti biasa, terima kasih. Kami sebagai pemuda bangsa yang berjiwa kritis, kreatif, dan inovatif. Berani dalam mengambil peran. Untuk menghentikan kekerasan seksual. Siapa kita? Pemuda Pancasila yang kritis, kreatif, kompak, dan sopan. Kelompok 5. C.